Saudara, Majelis Kehormatan MK Selasa lalu telah mengambil keputusan terkait pelanggaran etik Hakim MK dalam perkara putusan tentang syarat usia Capres-Cawapres. Hasil putusan MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik. Putusan MK Saudara menyebutkan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Anwar Usman terbukti melanggar prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kesetaraan, dan prinsip independen. Putusan MK ini menjatuhkan sejumlah sanksi terhadap Anwar Usman. Anwar Saudara dicopot sebagai ketua MK. Anwar juga kehilangan hak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai pimpinan MK. Selain itu juga Anwar Usman dilarang terlibat dalam perkara perselisihan hasil pemilu dan hasil pilkada. Anwar Usman Saudara menolak mundur. Bagaimana dampak sikap Anwar Usman ini pada MK dan bagaimana juga mengembalikan marwah MK pasca perkara Anwar ini. Kita bahas usai tayangan yang satu ini. Majelis Kehormatan MK Selasa lalu mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dalam memutuskan perkara syarat usia Capres-Cawapres. Kemarin Anwar Usman membantah dirinya terlibat konflik kepentingan dan merasa difitnah. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, konflik of interest. Dalam penanganan perkara nomor 90, garis miring PUU, garis datar 21, garis miring 2023, sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Saat ini, harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan secara moral mundur atau tidak merupakan urusan Anwar Usman. Namun Mahfud mempertanyakan Anwar merasa difitnah oleh siapa? Siapa yang memfitnah? Masyarakat. Ya, yang merasa difitnah oleh siapa? Nah, bilang aja kepada yang memutus. Gitu. Enggak, secara hukum dia tidak harus mundur. Tapi secara moral dan etik itu urusan dia, mau mundur atau tidak boleh didorong, dipaksa atau dilarang oleh orang lain. Tapi kalau Gejala hukum tidak ada, secara hukum dia tidak ada harus mundur. Dalam pembelaannya, Anwar Usman sempat menyebut beberapa jurisprudensi atau keputusan hakim sebelumnya soal konflik kepentingan. Namun, pakar hukum tata negara menilai Anwar Usman hanya melakukan cherry picking atau hanya memilih jurisprudensi yang menguntungkan dirinya. Maka saya mengatakan bahwa Pak Anwar Usman itu melakukan cherry picking. Jadi hanya mengutip putusan-putusan MK terdahulu yang baginya itu menguntungkan dirinya. Mengapa hal semacam itu tidak digunakan juga oleh Pak Anwar Usman ketika memeriksa putusan nomor 90 yang dikatakan bahwa itu adalah biasanya open legal policy? Mengapa itu tidak digunakan? Nah, jadi menggunakan putusan-putusan MK atau jurisprudensi MK hanya untuk kepentingannya diri sendiri, itu adalah sebuah pilihan yang menurut saya itu cherry picking dan itu tidak dapat dibenarkan. Putusan MK juga menyebut dalam waktu 2 kali 24 jam, MK harus melakukan pemilihan ketua MK baru. Dan Kamis siang, hakim-hakim MK akhirnya memilih Hakim Konstitusi Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pengganti Anwar Usman. Tim Liputan, Kompas TV.